Hai guys, kembali lagi bareng gua di Baraya Anime. Gimana kabar kalian semua? Wahai para penikmat konten spoiler, semoga kalian selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dan permudah segala urusannya. Di video kali ini, gua mau nerusin manhwa berjudul I Became a Tyrant of the Defense Game, di mana saat ini Subparty As Shadow Unit akan melakukan tugasnya. Komposisi unit Shadow sangatlah ekstrim, 2 Sorcerer dan 3 Archer. As tidak akan pernah memakai formasi itu jika di dalam game, karena formasi itu mementingkan daya serang partinya. Tanpa tanker atau healer, mereka akan dibabat habis oleh musuh jika posisi mereka terbuka. Di depan sana, God Hand mulai membentuk formasi untuk perang besar. Dia dan satu rekannya merupakan seorang sorcerer support, bukan damage. Mereka mempunyai kemampuan untuk melindungi dan membantu rekan-rekannya. Kombinasi ini memiliki kemungkinan menang lebih besar, ditambah kedua buff yang telah As berikan kepada mereka sangatlah ajib, yaitu Magic Attack semua anggota party meningkat sebesar 20% dan kritikal anggota party meningkat sebanyak 30%. As sangat percaya jika mereka menjalankan semuanya dengan baik, mengalahkan musuh dengan daya serang saja bisa dilakukan dengan mudah. God Hand pun memulai serangannya. Ia meminta body bag untuk menahan musuh yang datang dari arah tengah, sedangkan Skull, Burnout, dan Orgel sebagai tim penyerang. Mereka bertiga menyerang menggunakan panah dan busur, akan tetapi serangan panah mereka tidak mempan karena para gargoyle mempunyai daya tahan yang kuat terhadap serangan berbentuk fisikal. Lalu God Hand pun meminta ketiganya untuk menggunakan skill magic mereka. Serangan panah yang ditembakkan saat ini dibalut dengan magic. Lesatan panah milik Skull berhasil mengheadshot para monster-monster di sana. As pun terkejut dibuatnya. Menurutnya itulah alasannya dia dipanggil Skull. Di tempat lain, Orgel kehabisan anak panah. Ia pun meminta Burnout untuk segera mengambil alih. Burnout pun bersiap dengan rudal jarak jauhnya yang langsung menghujani para gargoyle itu dengan anak panah yang sudah dilapisi proyektil magic. Ledakan dahsyat memporak-porandakan area di sana. Kekuatan yang sangat overpower. Itulah sebabnya dari awal As sangat memperhatikan Burnout. Jika As dapat membuild up Burnout dengan benar, maka ia akan menjadi pemburu yang menakutkan. Dan untuk sisa gargoyle yang selamat, mereka dihabisi body bag dan God Hand dengan sihirnya. Di mata God Hand, para gargoyle itu hanyalah seperti sebongkah batu biasa saja. Mereka menghancurkan wave keempat dalam sekejap. Demian yang melihat pertempuran itu cukup terkejut. Ia pun berniat untuk belajar menembak kepada mereka agar menjadi lebih kuat. Akan tetapi menurut As, Demian sudah cukup kuat, hanya tinggal berusaha untuk terus melakukan yang terbaik. Untuk Demian sendiri, ia tidak akan tergantikan dalam party utama. As berpikir Demian tidak dapat mempelajari kemampuan memanah, akan lebih baik untuk mengarahkannya agar Demian bisa menggunakan bakatnya semaksimal mungkin. Dan untuk kali ini, Shadow Unit telah menjalankan tugas mereka dengan sangat baik. Sebagai hasilnya, saat artefak angin ketiga menyala, wave kelima para gargoyle dapat dengan mudah dikalahkan. Sampai sejauh ini semua berjalan lancar, hingga sebuah pembaharuan dari sistem Windows As muncul. Yang biasanya bos monster akan muncul di akhir pertempuran, kali ini bos monster muncul berbarengan dengan wave ke-6 atau wave terakhir. Akan tetapi, As tidak melihat kehadiran bos monster hingga ia dikejutkan oleh sesuatu yang terjun tepat di atasnya. As kemudian berteriak kepada subpartinya yang ada di depan medan pertempuran agar mereka menjauh dari area tersebut karena bos monster sedang menyerang lewat jalur cepat. Burnout dan Skull tidak sempat untuk menghindar. Mereka berdua terluka oleh serangan itu. Bos monster kali ini bernama Chieftain Gargoyle. Kemudian Orgel mencoba menembakkan busurnya ke arah Chieftain Gargoyle. Akan tetapi usahanya itu sia-sia. Anak panahnya yang telah dilapisi magic tidak memberi efek apa-apa. Dan monster itu menyerang balik Orgel menggunakan bola besi yang langsung menghantam tubuhnya. Melihat itu, Lucas berniat untuk membantu para elf itu. Namun As menghentikannya karena Lucas harus waspada dengan bos monster satu lagi. As mencoba memfokuskan penglihatannya untuk mencari di mana bos monster satu lagi. Dan ternyata Chieftain Gargoyle kedua menargetkan artefak angin untuk dihancurkan. Di mana di sana ada Lily yang sedang bertugas. As kemudian berteriak memperingatkannya untuk segera pergi dari area tersebut. Tapi Lily yang telah lumpuh tidak dapat merespon itu dengan cepat.
Alhasil satu ayunan bola besi tepat menghantamnya. Untungnya Lily mempunyai pasif fire skin yang menyelamatkannya dari serangan dahsyat itu. Chieftain Gargoyle tidak tinggal diam, ia bersiap mengayunkan garda besinya ke arah Lily. Walau Lily mempunyai pasif pertahanan diri, jika menerima serangan itu, Lily pasti tidak akan selamat. Ash pun meminta body bag untuk menarik Lily dengan sihirnya. Setelah itu, Ash meminta God Hand untuk menangkap Lily yang sedang diterbangkan oleh sihir body bag. Dan pada saat itu, satu pelukan God Hand membuat jantung Lily berdebar. Perlu dicatat ya guys, God Hand seorang laki-laki ya. Hehe. Lanjut. Sedikit percakapan mewarnai kejadian tersebut. Ash meminta God Hand untuk menyelamatkan anggota partinya yang cedera karena serangan Chief Gargoyle. Old Girl dan Skull terluka parah yang membuat mereka harus menjalani perawatan terlebih dahulu. Dan sekarang giliran parti utama yang akan mengambil alih situasi saat ini. Bos monster memiliki pola berbeda dari monster biasa. Mereka lebih jahat dan cerdas. Insting mereka akan membunuh musuh yang memiliki posisi penting. Itulah kenapa mereka mengincar para pemanah dan artefaknya terlebih dahulu. Meski para bos itu sudah mencapai pusat kota, yang mereka target dahulu adalah damage dealer bukan tanker. Dan pastinya para monster itu akan memburu Ash juga. Walau level Ash rendah, tetapi Ash merupakan komandan tertinggi atau otak dari strategi di tempat itu. Lucas pun merasa dengan adanya dua bos monster akan membuat situasinya semakin sulit. Selain bos monster, para Gargoyle Kroco juga memberikan perlawanan yang sengit terhadap para prajurit. Saat ini yang dihadapi mereka merupakan wave terakhir dari pertempuran pertahanan. Karena artefak angin yang telah hancur, jalan yang menghalangi mereka sudah tidak ada. Dan para Gargoyle dengan leluasa menerobos langsung ke benteng. Namun untungnya Ash mempunyai cara untuk mengatasi wave terakhir yang menyerang. Lucas dengan kepatuhan absolut tanpa keraguan sedikit pun mempercayai Ash kalau ia dapat mengatasi para kroco itu. Kemudian God Hand menghadap Ash kalau ia telah menyelamatkan Lily. Walau situasi sekarang sangatlah kacau, Ash meminta Lily untuk tetap fokus pada job desk-nya. Ia pun menanyakan artefak lainnya yang ditempatkan di area lain apakah bisa digunakan atau tidak. Lily pun berkata kalau artefak yang Ash maksud sudah siap digunakan. Jadi untuk jaga-jaga, Ash meminta para alkemis memasang artefak lain di tempat berbeda. Para alkemis juga bergerak ke sana untuk menjaga artefak itu yang menjadikan artefak di sana dalam kondisi baik walau situasi telah kacau balau. Ash pun meminta Lily untuk mengaktifkan magic multiplayer artefak dan targetnya adalah dirinya sendiri. Namun karena kursi roda Lily yang telah hancur, ia kesulitan untuk bergerak ke tempat artefak itu berada. Ash pun meminta God Hand untuk membawa Lily ke tempat di mana artefak itu berada. Lily sempat menolak, akan tetapi Ash berkata kalau saat ini bukan waktunya untuk pilih-pilih karena saat ini mereka sedang dalam peperangan. Lily pun menerimanya walau sedikit kesal karena harus bersama orang yang ia benci. Lalu setelah Lily dan God Hand pergi, Ash memberitakan Lucas bersama Evelyn untuk dapat mengulur waktu hingga artefaknya dapat diaktifkan. Mereka berdua sangat siap melaksanakan tugas dari Ash. Bahkan Lucas sesumbar ia bisa menahan bos monster hingga 12 jam lamanya. Tapi Ash mengingatkan Lucas dan Evelyn jika Chieftain Gargoyle sangat berbeda dengan para Gargoyle yang telah mereka hadapi. Jadi untuk menghadapinya yaitu harus fokus dan bertahan dengan tenang. Mereka berdua pun berangkat ke medan pertempuran. Selanjutnya Ash mengecek peluru yang tersisa dari senjata Demian, di mana peluru yang tersisa hanya tinggal 18 kali tembakan saja. Demian sendiri dapat menembakkan seluruh peluru itu tepat sasaran. Akan tetapi permasalahannya adalah Chieftain Gargoyle menggunakan helm dengan magic defense yang cukup tinggi dan tubuhnya memiliki physical defense yang kuat. Bisa dibilang monster ini memiliki pertahanan yang kuat di segala arah. Itu berarti Ash harus menemukan cara untuk menghancurkan helmnya dengan serangan fisikal dan tubuhnya dengan serangan magic. Secara teori, strategi itu sangat mudah dilakukan. Namun pada kenyataannya proses itu membutuhkan waktu yang lama. Dan pastinya monster itu tidak tinggal diam saja. Senjata yang masih dapat digunakan Demian saat ini adalah Cerberus yang berbentuk pistol. Jarak tembaknya lebih pendek dari mana gun. Ash harus berpikir keras agar Demian bisa memanfaatkan senjatanya tanpa harus masuk ke dalam pertempuran. Tapi sebelum memikirkan itu, Ash berniat untuk menyembuhkan anggota partinya yang terluka.
Body bag memberitahu jika rekan-rekannya mengalami luka ringan dan juga luka berat. Ditambah senjata yang mereka pakai telah rusak. Ash pun meminta Damian untuk memulihkan luka mereka. Mendengar itu, raut wajah Damian berubah 360 derajat. Damian langsung sumringah ketika Ash menyuruhnya menjadi healer. Ya, sejatinya Damian adalah seorang healer yang dipaksa menjadi seorang marksman. Dan saat Damian menyembuhkan luka rekan-rekannya, Ash menyuruh Body Bag untuk mengumpulkan peralatan yang bisa digunakan. Tidak lama setelah itu, turun hujan yang sangat deras di sana. Bahkan langit pun tidak berpihak kepada Ash. Kedua Chieftain Gargoyle pun segera menyerang ke arah Ash berada secara bersama-sama. Setiap kali mereka melangkah, tembok kota bergemuruh yang menandakan tubuh mereka sangatlah berat. Di hadapan para monster itu berdiri dua knight rank SSR, Lucas dan Evelyn, yang bersiap menghadapi mereka. Senjata keduanya saling bertabrakan, dentuman keras terdengar di area itu. Akan tetapi Evelyn dibuat terkejut karena perisainya bengkok setelah menahan serangan Chieftain Gargoyle. Satu bos saja sudah sangat sulit dikalahkan, tapi sekarang jumlahnya ada dua. Untungnya Lucas dan Evelyn mampu bertahan karena mereka merupakan karakter terbaik dalam game. Pada akhirnya artefak yang sebelumnya Ash minta untuk diaktifkan sudah siap. Itu adalah momen yang sangat ditunggu olehnya. Artefak itu memberikan efek magic karakter bertambah sebesar 100%. Setelah menerima efek itu, Ash merasakan energi yang cukup kuat mengalir dalam dirinya. Rasanya ia dapat melakukan apapun saat ini. Selanjutnya, Ash mengaktifkan skill I The Commander yang memungkinkan ia dapat mempengaruhi target yang ditatapnya dapat mengikuti perintahnya. Dan target yang Ash incar adalah Chieftain Gargoyle. Ash pun memintanya untuk membunuh rekan-rekannya, dan setelah itu Ash langsung merasakan sakit di sekujur tubuh. Kekuatan magic yang sebelumnya masuk seakan-akan keluar kembali. Karena tingkat kesulitan untuk mengendalikan Chieftain Gargoyle termasuk peringkat hard. Spesies Gargoyle memiliki magic defense yang kecil, itu artinya mereka sangat lemah terhadap semua jenis magic. Dengan kata lain, mereka juga lemah terhadap mind control. Jadi alasan Ash memberikan efek magic dari artefak tadi ke dalam tubuhnya, yaitu untuk menaikkan jumlah kekuatan magicnya 2 kali lipat agar efek mind controlnya lebih kuat. Ash pun terlihat senang telah berhasil mendapatkan satu bos Gargoyle menjadi anak buahnya. Ia pun langsung memberi perintah Chieftain Gargoyle untuk menyerang rekannya. Serangan itu cukup membuat Chieftain satunya kewalahan. Lucas dan Evelyn pun terkejut dengan apa yang terjadi. Monster yang satunya tidak bisa memaafkan pengkhianat. Dua Gargoyle itu mulai saling mengayunkan palu gada mereka terhadap satu sama lain. Setiap pukulan yang mereka ayunkan bergetar bagaikan meriam tembok kota. Tapi tidak peduli seberapa kuat mereka, hanya akan ada satu pemenang di akhir pertempuran. Hempasan salah satu Chieftain Gargoyle itu menimpa para kocok Gargoyle di sana. Sebelumnya Ash berusaha berpikir keras bagaimana caranya mengarahkan Chieftain Gargoyle yang sudah dalam pengaruhnya untuk bergerak ke pojokan. Tapi ternyata monster itu melemparkan temannya sendiri ke arah supporter. Jadi Ash tidak perlu memikirkannya lagi. Dan gara-gara hal itu para krocok menjadi marah. Konflik internal di antara mereka pun terjadi. Para krocok itu mulai menyerbu untuk membunuh satu sama lain. Namun Chieftain yang masih waras mencoba untuk menghentikan bawahannya itu. Ash tidak tinggal diam. Ia juga akan berusaha menghentikan Chieftain Gargoyle yang masih waras apapun yang terjadi. Lucas dan Evelyn bersiap menghalau monster itu. Di sisi lain, Chieftain Gargoyle berhadapan dengan para krocok. Selagi Gargoyle gila itu membunuh rekannya, Lucas dan Evelyn harus sesegera mungkin mengalahkan saudaranya yang telah dikhianati. Lucas sangat percaya diri, situasinya kali ini 2 kali jauh lebih mudah. Pertarungan itu berlangsung cukup sengit, karena 1 versus 2 pertahanan lebih mudah untuk dilakukan. Tapi 2 knight itu cukup kesulitan mencari celah agar dapat melepaskan serangan terkuatnya. Waktu terus berjalan, jika terus seperti ini, stamina Lucas dan Evelyn akan habis. Dan efek Eye Commander milik Ash mencapai batasnya. Ash harus sesegera mungkin memikirkan cara agar mereka dapat melepaskan jirahnya. Tapi jika mereka menyerang secara langsung, Gargoyle itu akan membalas serangannya dan situasi akan semakin rumit. Ash terus memikirkan cara efisien untuk dapat membuka celah pertahanan Gargoyle itu. Dan sepertinya telah kembali ke medan pertempuran.
cukup terkejut dengan kehadiran mereka karena sebelumnya Skull dan yang lainnya terluka cukup parah. Godhead memberitahu jika Damian telah menyembuhkan mereka. Untuk senjata mereka, Godhead juga telah memperbaikinya walau tidak sempurna dan mereka sudah siap bertempur kembali. Melihat keseriusan darinya, Ash pun tanpa ragu mempersilahkan mereka untuk bertempur kembali. Chieftain Gargoyle yang cukup tangguh mulai kewalahan menerima rentetan tembakan sihir dari busur milik para elf. Hingga jirah yang menutupi tubuhnya mulai hancur sedikit demi sedikit. Dua knight di depannya menahan pergerakan boss monster yang membuat Shadow Unit dengan leluasa melancarkan tembakan bertipe magic damage. Sekilas momen itu akan menjadi pembalik dari situasi yang sulit ini, namun kenyataan selalu mengkhianati angan-angan. Di saat yang tidak tepat, threat bodoh milik Evelyn aktif, yaitu Little Miss Clumsy yang membuat Evelyn melakukan kesalahan kecil ketika akan menahan serangan boss monster. Namun hal kecil itu sangat berakibat fatal terhadap jalannya pertempuran. Untungnya ia masih bisa menahan serangan itu dengan perisainya, tapi tubuhnya yang terhempas melewati dinding pembatas benteng. Lucas dengan sigap meraih tangan Evelyn agar Evelyn tidak terjatuh ke bawah. Momen itu membuat Evelyn malu karena telah ditolong oleh rivalnya sendiri. Di tempat lain, Ash merasa lega karena Evelyn tidak sampai terjatuh. Tapi sekarang bukan waktunya untuk merasa khawatir karena Chieftain Gargoyle sedang bergerak ke arahnya dengan kecepatan penuh. Garis tanker di depannya sudah tidak ada dan monster itu langsung bergerak ke arah damage dealer berada. Godhead meminta rekan-rekannya untuk terus menembak. Mereka harus sesegera mungkin menyingkirkan monster itu sebelum sampai di tempat mereka berada. Akan tetapi usaha Godhead dan yang lainnya sia-sia. Busur panah mereka seperti kayu sumpit yang mudah rapuh. Godhead pun kemudian bergerak ke depan untuk mengulur waktu dengan cara melelehkan kaki Chieftain Gargoyle hingga menempel dengan bangunan itu. Namun hal itu tidak berefek apa-apa, malah situasi semakin rumit karena kaki yang dimiliki boss monster menjadi lebih besar. Godhead telah berusaha dengan keras untuk mengulur waktu, namun monster itu tidak bergeming dan terus menerjang. Ia memfokuskan serangannya kepada sang komandan tertinggi di sana, yaitu Ash Hater Everblack. Senjata Damian pun tak mampu untuk menghentikannya. Ash terus berpikir keras, jika situasi terus begini mereka semua akan mati dan hanya ada satu cara untuk menghentikannya. Lalu dari arah samping terlihat cahaya menyilaukan. Cahaya itu berasal dari Lily yang tengah bersiap menggunakan teknik andalannya, yaitu bola semangat milik Son Goku. Hei monster sialan, dengarkan aku adalah senior mage di garis depan ini. Tembakan bola semangat Lily tepat mengenai Chieftain Gargoyle yang membuatnya menjadi gargoyle panggang. Dikira sudah mati gosong, ternyata monster itu masih hidup. Monster itu pun merubah arah serangannya kepada pihak yang dapat melukainya, yaitu Lily. Ash pun berteriak agar Lily segera lari dari sana, namun ia lupa kalau Lily lumpuh. Ia tidak dapat pergi dari tempat itu. Dan juga mananya telah habis yang mengakibatkan Lily tidak dapat mengaktifkan Fire Skin yang merupakan pertahanan terakhir tubuhnya dari serangan fisik. Lily pun tidak mempunyai pilihan lain selain hanya menatap monster itu dan menerima takdirnya. Ia juga telah pasrah dengan apa yang akan terjadi kepadanya. Lily pun berharap setelah ia mati dirinya dapat dikenang oleh semua orang di sana sebagai pahlawan. Namun yang terjadi seperti film India pada umumnya, Godhead datang untuk menghalau serangan dari boss monster. Berlindunglah di belakangku, Nona Lily. Apa yang dilakukan Godhead sangat di luar nalar menurut Lily, karena ia rela mengorbankan dirinya demi seorang manusia yang telah membuat sengsara kaum elf. Pada akhirnya Lily menyaksikan dengan kedua matanya sendiri senjata milik boss monster itu menghantam tubuh Godhead. Apakah Godhead selamat? Dan bagaimana nasib Chieftain Gargoyle satunya lagi yang masih segar bugar? Kita saksikan di video berikutnya. Bye bye.